Shalom anak-anak, puji nama Tuhan. Pada saat ini adalah ibadah yang pertama di tahun ajar 2020-2021. Kepada anak-anakku kelas 10, Ibu mengucapkan selamat bergabung di dalam SRP SMA 68. Tuhan Yesus memberkati Ananda semuanya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Ibu membacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah. Maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, biasanya pengalaman yang Ibu amati pada akhir tahun ajar, anak-anak kelas 3 menamatkan kuliahnya di SMA 68. Enggak banyak dari anak-anak yang merasa kecewa, merasa putus asa, karena dia mengatakan begini, antara apa yang dia perbuat dengan apa yang dia terima itu kadang tidak masuk logikanya. Jadi ada juga anak-anak yang berkata begini, aku nih ya sudah rajin belajar, aku sudah giat belajar, siang malam aku belajar dan belajar sampai tidak mengikuti ekskul demi masa depan, demi belajar dan belajar. Tapi kenyataannya yang aku terima, aku tidak dapat PTN tuh, ya, aku tidak dapat jalur undangan tuh. Lantas dia menuntut, lantas dia protes kepada Tuhan. Tuhan tidak adil. Ya, anak-anak yang biasa-biasa saja belajarnya, malahan dia mendapatkan sebuah PTN. Tetapi aku yang sudah giat belajar, kenapa aku tidak dapat? Apakah usahaku kurang? Nah, ini anak-anak tiap tahun Ibu alami seperti ini. Ibu menghadapi anak-anak seperti ini. Kadang dia protes, doa Ibu tidak manjur, gitu ya. Doa Ibu tidak berkhasiat. Nah, ini dia protes juga ke Ibu. Ada beberapa, tiap tahun ada aja begitu anak-anak. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tema pada saat ini Ibu ambil yaitu mengakui kedaulatan Allah. Kita tahu semua bagaimana kisah seorang hamba Tuhan yaitu Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, orang yang benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kenapa Ibu berani mengatakan Ayub adalah orang yang benar di mata Allah? Karena Allah sendiri mengakui, Allah sendiri sudah memperkatakan, aku mengenal Ayub.
Aku mengakui bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh, adalah orang yang berkenan di hadapanku, yang hidupnya benar. Allah sendiri mengatakan. Nah, Allah mengenal siapa itu Ayub. Tetapi kesalehan Ayub, ya, kebenaran Ayub itu tidak menghambat untuk Ayub dicobai. Ini buktinya, ya, buktinya anak-anak, Allah mengakui kebenaran kesalehan Ayub, itu bisa kita lihat, ya. Buktinya apa? Allah memberkati Ayub, Allah memagari Ayub, sehingga si iblis tidak bisa menembus, menghancurkan kehidupan Ayub. Karena apa? Karena hidup Ayub dipagari oleh kuasa Tuhan. Sehingga iblis datang kepada Allah meminta izin untuk mencobai Ayub. Iblis meminta izin kepada Allah supaya Allah melepaskan pagarnya. Pagar kehidupan Ayub itu biar Allah lepaskan. Sehingga ketika Allah melepaskan pagarnya dari hidup Ayub, gampang saja iblis menghancurkan kehidupan Ayub secara jasmani. Hanya satu, nyawanya tidak boleh. Karena nyawa itu adalah Tuhan yang punya. Jadi nyawa hidup orang-orang benar itu ada di tangannya Tuhan. Ini buktinya, anak-anak. Ini buktinya. Nah, ketika itu ibu tidak di sini ibu tidak menceritakan bagaimana si iblis itu menghancurkan hidup Ayub, tapi ibu lebih menekankan membawa anak-anak, menggiring anak-anak untuk mengerti, ya, yaitu mengangkat, ya, tema ini, mengakui kedaulatan Allah. Nah, anak-anak dikasih oleh Tuhan, firman ini mau mengajarkan kepada kita satu, orang benar itu tidak akan luput dari pencobaan. Kenapa? Karena orang benar itu tidak akan dikenal oleh dunia. Dunia membenci orang yang benar di hadapan Tuhan. Makanya kita menghadapi satu cobaan, ya, untuk menguji kemurnian iman kita. Itu pertama. Yang kedua, anak-anak, yang harus kita sadari, yang kedua, ketika kita mengalami pencobaan, kita harus sadar bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan, tapi dari penguasa dunia ini, yaitu iblis. Ya, iblislah yang mencobai kita. Nah, jadi ketika kita mengalami satu pergumulan hidup, suatu tantangan yang menguji kebenaran kita, yang menguji kebaikan kita, ingat anak-anak, kita harus sadar bahwa ini diuji, bahwa ini datangnya dari iblis untuk melihat seberapa kesetiaanku, seberapa ketaatanku, seberapa kebaikanku. Ini kita harus sadar, anak-anak. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita juga, ketika kita mengalami satu pergumulan, satu tantangan hidup, ya, kita juga harus sadar bahwa Tuhan ada di hadapan kita. Dan kalau kita sadar bahwa Tuhan ada di depan kita, ada di belakang kita, kita tidak akan mengucapkan tuntutan dari Tuhan. Nah, Ayub di sini dia menuntut, membela diri.
Nah, ini anak-anak, ketika Ayub mengalami satu pergumulan yang hebat, dia menyalahkan Tuhan. Dia membela dirinya. Tuhan, bukankah aku sudah benar? Tuhan, apakah aku sudah tidak hidup di dalam kebenaran-Mu sehingga Engkau menghukumku? Itu yang Ayub ucapkan kepada Tuhan. Bukankah aku ini sudah setia kepada Engkau? Bukankah aku ini sudah taat kepada Engkau? Aku hidup dalam kebenaran. Aku menjauhi dosa. Di mana keadilan-Mu? Di mana kekuasaan-Mu? Dia protes kepada Tuhan. Karena dia mengaku dia adalah orang yang benar. Orang yang tidak layak lagi hidup di dalam penderitaan. Dia merasa dia tidak layak hidup di dalam kesengsaraan. Karena dia selalu menganggap dirinya adalah orang benar. Anak-anak, ibu sangat tertarik dengan kisah Ayub. Apalagi di pasal 42 ini ayat 1 sampai 6. Ini menyadarkan pribadi saya bahwa ketika kita menghadapi pergumulan, ya, sebaiknya melalui firman Tuhan ini itu menyadarkan saya, mengajarkan saya supaya saya tetap berserah diri kepada Tuhan, supaya kita tetap mengakui bahwa apapun yang kita hadapi, penderitaan apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi, kita mengakui bahwa Tuhan berkuasa atas semuanya itu. Ini yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Bukan kita protes, anak-anak. Bukan kita menuntut, Tuhan, Engkau tidak adil. Engkau tidak berkuasa atas penderitaanku. Engkau tidak berkuasa atas pergumulanku. No, stop, anak-anak. Firman Tuhan mengajarkan. Ibu senang banget tentang kisah Ayub ini. Mengajarkan kita semakin rendah hati. Ketika kita menghadapi tantangan, kita katakan, Tuhan, aku tahu tantangan ini Engkau izinkan aku alami. Dan aku percaya Engkau akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Amin. Itulah firman yang mengajarkan kita pada hari ini. Dan ibu bangga banget karena Allah menjadikan saya menjadi anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak, ketika saya mengalami tantangan setiap pergumulan hidup, saya bersyukur. Yes, Tuhan, terima kasih untuk pergumulan, untuk tantangan yang boleh hamba alami. Karena dengan tantangan dan pergumulan ini, aku semakin mengenal Engkau. Aku semakin merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kehidupanku. Ini anak-anak, terima kasih. Anak-anak, pergumulan kita, tantangan kita pada saat ini dalam bentuk apa? Anak-anak, kalian saat ini sedang belajar, yaitu di rumah. Kita tidak tatap muka. Tantangan kalian ada saat ini adalah satu hal, kemalasan. Ya, jujur dengan diri sendiri. Ini anak-anak tantangan yang luar biasa yang Anda alami. Apakah selama Anda BDR di rumah, ya, Anda tetap bisakah menjadi sebuah pribadi yang taat, jujur dengan diri sendiri? Nah, ini yang menggugah perasaan kita, menggugah ya hati kita, pikiran kita. Apakah saya sudah hidup benar? Ya, apakah BDR ini mengajarkan, membentuk anak-anak untuk menjadi pribadi yang taat, pribadi yang jujur, pribadi yang setia, walaupun tidak diawasi oleh guru, walaupun tidak diamati oleh guru, tetapi Anda memiliki hati yang taat, hati yang takut akan Tuhan. Belajar dari Ayub.
dari kisah Ayub ini anak-anak. Kita tidak boleh mengakui bahwa kita adalah orang benar. Kita tidak boleh mengakui bahwa kita adalah orang hebat. Ya, firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita terus mengakui bahwa Allah berdaulat atas kehidupan kita. Allah berdaulat atas masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Nah, aplikasinya buat kita semua anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Mari, firman Tuhan melalui Ayub ini mengajarkan kepada kita, ya, miliki hati yang rendah, ya, miliki hati yang siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kuncinya apa? Akui bahwa Tuhan berkuasa atas hidupmu, bahwa Tuhan punya kendali atas kehidupan kita. Itu kuncinya anak-anak. Nah, kalau kita mengakui bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, Tuhan punya kendali atas kehidupan kita, maka rasa takut kepada Tuhan itu muncul sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua anak-anak, ya, tadi pertama mengakui. Yang kedua, kita harus mengenal siapa kita. Kita harus melihat keberadaan kita ini siapa. Kita adalah manusia. Manusia yang tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Manusia yang tidak mampu untuk melakukan yang benar. Ya, manusia yang tidak bisa melakukan sedikit pun kebenaran tanpa pertolongan dari Dia. Itu dua itu anak-anak. Mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui kelemahan kita, mengenali pribadi kita, mengenal siapa kita. Sehingga ketika kita sudah mengakui kedaulatan Tuhan dan kita mengenal siapa kita, maka anak-anak, kita akan tunduk kepada Tuhan. Kita akan selalu menyerukan suara Tuhan. Kalau kita mengenal kedaulatan Tuhan dan kita mengenal siapa kita, maka kita akan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Nah, kalau kita sudah takut akan Tuhan, maka kita akan melakukan kebaikan-kebaikan. Kita akan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari Tuhan. Itu anak-anak dari yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita untuk kita lakukan. Itu anak-anak, dua itu saja. Ya, jadi kamu BDR di rumah, ya. Kadang gini anak-anak. Ya udahlah. Wajah saya tutup aja supaya guru tidak tahu bahwa saya tidur. HP-nya nyala, laptopnya nyala. Ya, tapi dianya tidur. Dianya ngorok. Sehingga ketika gurunya bertanya, contoh ya, mana si Amir? Amir masih hadir kah? Nah, dia kalang kabut ya. Ini banyak terjadi. Dan ada juga orang tua yang melaporkan itu kepada ibu ya. Aduh, pusing Bu. Lihat anak-anak di rumah belum bisa memanage waktu. Bangun masih siang, tidur pagi. Nah, jam 1 baru tidur. Bangunnya jam berapa? Jam 9. Sementara BDR-nya jam berapa? Jam 6, jam setengah 7, jam 7. Jadi ya sudah, daripada anak saya bermasalah, ya udah saya aja yang berperan, anaknya tetap tidur. Nah anak-anak, melalui firman Tuhan ini, mari kita belajar ya untuk tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita belajar ya untuk membenahi diri kita, untuk mengubah hidup kita, membuang sifat-sifat kebiasaan buruk kita selama ini, dan kita undang supaya Allah yang berdaulat atas kehidupan kita,
mari kita hadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga anak-anak, BDR ini tidak menghambat kita untuk belajar, tidak menghalangi semangat belajar kita, tidak menghalangi semangat berjuang kita. Karena apa? Karena BDR ini mengajarkan pada kita, menuntut kita untuk hidup disiplin, untuk hidup taat, untuk hidup di dalam kejujuran. Itu anak-anak. Terima kasih, kiranya firman Tuhan boleh mencerahkan pikiran kita, hati kita, mengubah paradigma kita. Memandang BDR ini suatu berkat dari Tuhan untuk membentuk saya menjadi manusia yang disiplin, yang membangun diri saya sendiri. Itu yang harus kita lakukan, anak-anak. Syukur kepada Tuhan, BDR ini mengubah saya. Yang tadinya saya harus didorong-dorong, yang tadinya saya harus yang harus diingat-ingatin oleh orang tua, yang harus diomelin oleh orang tua, baru saya bergerak. Nah, melalui firman Tuhan ini, BDR ini syukur kepada Tuhan karena saya boleh menikmati karya Tuhan. Saya boleh menikmati betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupanku. Anak-anak, kalau itu boleh kita ucapkan, boleh kita akui, puji nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kiranya firman Tuhan ini terus mengubah kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang taat, pribadi yang mandiri. Sehingga anak-anak SMP SMA 68 menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Karena apa? Karena dia telah mandiri, belajar sendiri, dia mengerjakan tugas sendiri, dan dia punya aturan-aturan hidup yang sendiri. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini biarlah renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar, itu boleh mengubah kami bahwa kami adalah manusia yang lemah. Dan kami boleh mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang punya otoritas dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh memampukan kami untuk berkata kepada Engkau, syukur kepada Tuhan untuk BDR yang boleh kami alami. Karena itu mengubah hidup kami, karena itu menyadarkan kami betapa perlunya disiplin diri sendiri, betapa perlunya ketaatan, kerendahan hati, dan kejujuran dengan diri sendiri. Terima kasih Bapa, jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.